Sobat Belajar, senang banget Laras bisa kembali hadir menemani kalian semua di podcast ini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah gagasan yang belakangan ini cukup banyak dibicarakan dalam dunia pendidikan, yaitu 8 dimensi profil lulusan. Profil ini hadir sebagai arah baru yang ingin kita capai melalui pendidikan. Tidak hanya sekedar memastikan murid lulus dengan nilai akademis yang baik, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, sehat, mampu berpikir kritis, kreatif, dan juga siap menghadapi berbagai perubahan di masa depan. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai bagaimana 8 dimensi ini dirancang dan apa artinya dalam proses belajar kita sehari-hari, sudah hadir bersama kita di sini Bapak Yogi. Halo, apa kabar Bapak? Halo Pak, kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, Sobat Belajar, Bapak Yogi ini adalah salah satu tim penyusun pembelajaran mendalam ya Pak ya. Pak, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, Bapak pesen minum dulu ya. Boleh? Mas. Bapak mau minum apa? Kopi cappuccino. Cappuccino. Yang hot, yang ice? Yang hot. Yang hot. Aku ice cappuccino aja. Less sugar ya. Makasih. Bapak, belakangan ini tuh lagi rame banget nih Pak. Karena sebetulnya ada yang menonjol dari pembelajaran mendalam ini, yaitu 8 dimensi profil lulusan. Boleh dijelasin nggak Pak, sebetulnya apa yang mendasari lahirnya 8 dimensi ini? Dan peran seperti apa yang mau dimainkan dalam pendidikan kita? Iya, 8 dimensi profil lulusan ini adalah kompetensi yang perlu dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan studinya di jenjang tertentu. Dan kompetensi ini adalah kompetensi yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, murid-murid kita ke depan. Jadi ini kompetensi ke depan yang harus dimiliki oleh para peserta didik kita. Maka kami coba mengidentifikasi kemampuan-kemampuan apa yang dibutuhkan oleh para peserta didik kita. Nah, tentu kita merujuk dari berbagai sumber. Salah satu yang kita rujuk, poin utama yang kita rujuk adalah dari tujuan pendidikan nasional. Nah, kita juga tentu merujuk ke dalam sila-sila Pancasila, kita merujuk ke kompetensi abad 21, kita merujuk kompetensi-kompetensi yang dikembangkan di berbagai negara. Nah, setelah kita rujuk, kita kembangkan, akhirnya kita elaborasi, ada 8 kemampuan yang perlu dimiliki peserta didik, yang setelah mereka belajar, kemampuan ini akan tumbuh. Dan kemampuan-kemampuan inilah kemampuan yang dibutuhkan untuk masa depan mereka. Nah, inilah yang kemudian kita tetapkan sebagai 8 dimensi profil lulusan. Jadi kemampuan yang dimiliki setelah anak menyelesaikan studinya, profil seperti apa yang perlu dimiliki, inilah kemampuan yang perlu mereka miliki. Dan kita tetapkan menjadi 8 dimensi profil lulusan. Berarti 8 dimensi ini mencakup apa saja Pak? Iya, 8 dimensi ini pertama memang kita turunkan dari tujuan pendidikan nasional, kita turunkan kompetensi abad 21, dan juga sila-sila Pancasila. Kita rujuk juga sila-sila Pancasila. Misalkan dimensi pertama adalah keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita jelas ya, sila Pancasila diantaranya iman takwa. Dan ini dimensi yang hampir tidak diletakkan sebagai kompetensi di berbagai negara lain. Betul Pak. Tapi di Indonesia kita letakkan. Dan mungkin di kita yang kita letakkan iman takwa, itu kita letakkan dimensi terkait iman takwa. Dimensi lainnya adalah 4 kompetensi abad 21. Ada 4 ya. 1 penalaran kritis, yang kedua kolaborasi, ketiga komunikasi, 4 kreatif. Ini udah 4 ya. Iman takwa, 4 kompetensi abad 21, ada 5 ya, sudah 5. Lalu kompetensi lainnya adalah berkaitan dengan kemandirian. Karena kita ingin membentuk anak-anak kita punya kemandirian. Ini dimensi yang ke-6. Dimensi yang ke-7 adalah kewargaan. Nah, ini dimensi yang perlu dimiliki karena kita pun ada di tataran dunia, ada tataran nasional dunia, maka ada kewargaan, memiliki kewargaan yang baik. Dan dimensi yang baru lagi adalah dimensi kesehatan. Pertimbangannya ya, selain karena sudah secara eksplisit dituangkan dalam tujuan pendidikan nasional, dimensi sehat, juga kebutuhan saat ini yang cukup mendesak. Di mana kesehatan ini adalah baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Maka kita letakkan sehingga ada 8 dimensi: iman takwa, kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, kreatif, lalu kemandirian, kewargaan, dan juga dimensi kesehatan. Nah, inilah yang kami anggap, yang kami identifikasi sebagai kemampuan-kemampuan, kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan anak-anak kita didik, anak-anak kita ke depannya. Iya. Menarik Pak, karena mungkin di sini kan sekolah udah nggak bisa lagi ya Pak untuk hanya fokus di nilai-nilai akademis nih, mengingat kehidupan sosial atau nanti kehidupan setelah lulus itu
bergerak begitu cepat perubahannya gitu ya Pak ya. Betul. Dan mungkin kalau aku tidak salah ya Pak, sepertinya 8 dimensi ini cukup menjawab pertanyaan yang cukup sederhana tapi krusial mengenai anak-anak kita mau dibawa jadi manusia seperti apa nih setelah lulus gitu ya Pak ya. Betul. Nah, itu justru itulah yang konsep kita ingin kembangkan, bahwa setelah belajar kemampuan apa yang mereka butuhkan ke depan. Setelah lulus kemampuan apa yang dimiliki. Jadi mata pelajaran akademik ini sarana justru melatih kemampuan-kemampuan ini. Jadi berbagai mata pelajaran yang kita sediakan di sekolah ini sarana-sarana untuk melatih kemampuan-kemampuan ini, karena pada hakikatnya pada saat mereka bermasyarakat, pada saat mereka bekerja, pada saat mereka terjun dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan inilah yang akan dibutuhkan oleh mereka untuk siap pada masa. Jadi memang betul yang disampaikan tadi, ini kebutuhan mereka pada saat ke depan, kebutuhan mereka yang akan digunakan dalam keseharian mereka. Iya, betul Pak. Nah, kalau misalnya tadi yang sempat aku dengar juga dari Bapak ya, 8 dimensi ini benar-benar mencakup aspek yang luas ya Pak ya. Mulai dari keimanan, kesehatan, hingga penalaran kritis sampai kreativitas gitu Pak. Kalau boleh ditambahkan kembali mungkin Pak dari reason yang sebelumnya gitu ya, sebetulnya apa tujuan dan filosofi utama yang mendasari perumusan dimensi-dimensi ini? Iya, pada saat kami tuangkan, pada saat kami kembangkan kerangka pembelajaran mendalam, kami kembangkan kerangka ini tentu belajar dari praktik negara lain, belajar dari Mengadopsi referensi juga negara lain, dan ahli-ahli negara lain. Jadi kalau dalam kurikulum namanya kita pengembangan coba kita ramu, kita kembangkan untuk kita cocok disesuaikan ditempatkan di Indonesia. Jadi pengembangan ini agar sesuai dengan kondisi di Indonesia. Salah satu rujukan dari pembelajaran mendalam itu adalah karya Michael Fullan. Dia bukunya dalam Deep Learning. Kalau dia memang langsung ngeset pembelajaran mendalam adalah pembelajaran untuk dapat meningkatkan keterampilan 4C tambah 2C. 4-nya 4 keterampilan tambah 21, 2C-nya lagi adalah kewargaan dan berkaitan dengan karakter. Nah, inilah yang kita kembangkan, ya tentu kita kan tidak hanya merujuk ke satu teori, tapi ini bahwa setelah belajar itu kemampuan apa yang ingin kita kembangkan. Nah, dari Michael Fullan nih ada 6C ya. 4C-nya kita tetap gunakan, kewargaan kita gunakan, nah karakter yang kita kembangkan sesuai katakan. Kita ada iman takwa, ada kemandirian. Nah, ini yang kemudian kita elaborasi dan akhirnya kita tuangkan menjadi 8 dimensi ini. Karena kita lihat juga selain karya Michael Fullan tadi, kita lihat juga tujuan pendidikan nasional. Apakah tujuan pendidikan nasional sudah kita terjemahkan ke dalam tujuan ini, dalam profil lulusan? Kita lihat nih, iman takwa ada, kreatif ada, mandiri ada. Ada yang mungkin sebelumnya ada yang namanya profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi. Yang sebelumnya belum termuat adalah terkait dengan dimensi kesehatan. Makanya dimensi kesehatan kita muat karena ini juga tertera dalam tujuan pendidikan nasional. Maka setelah kita coba elaborasi dari berbagai referensi dan tentunya kita rujuk ke dalam rujukan regulasi kita, maka kita identifikasi muncullah ke-8 dimensi ini. Dan hasil pembahasan dengan tim ini sepertinya butuhkan anak-anak kita ke depan, ke-8 dimensi ini. Jadi intinya kita ingin menerawang, karena dalam kurikulum itu kita ingin menerawang, ingin menciptakan, ingin mengetahui anak-anak itu kemampuan apa yang mereka miliki ke depan dengan kita prediksi saat ini, karena kita nggak tahu kondisi sesungguhnya depan, tapi kita bisa memperkirakan kemampuan apa yang perlu dimiliki. Oh, inilah dari berbagai referensi kemampuan-kemampuan ini dirasa penting untuk dimiliki oleh anak-anak kita. Betul, karena pasti kalau misalnya kita mengadopsi mungkin dari berbagai negara di luar itu sudah cukup banyak use case-nya juga ya Pak ya dari hal tersebut. Dan kalau dilihat juga dimensinya betul-betul nggak parsial nih Pak. Jadi memang lengkap dari mulai keimanan gitu kan, kesehatan, penalaran kritis sampai kreativitas. Jadi mungkin filosofinya itu supaya anak-anak bisa tumbuh secara seimbang ya Pak ya. Betul. Nggak berat sebelah gitu ibaratnya. Jadi membangun kompetensi itu bukan hanya membangun kognitifnya, tapi kita ingin membangun karakternya dan juga membangun keterampilannya. Jadi kita ingin secara komprehensif yang kita bangun bukan hanya ranah di kognitifnya mereka saja, pengetahuan mereka saja, tapi kita ingin membangun karakter juga. Dan kita ingin membangun juga keterampilannya. Maka ini kompetensi yang kita bangun itu utuh. Kognitifnya, karakternya, sikapnya, juga membangun keterampilannya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih. Iya. Betul-betul Pak. Jadi memang 8 dimensi ini dirancang betul-betul untuk
meraih keseimbangan dari Betul. pribadi itu sendiri, keutuhan dari pribadi itu sendiri. Mungkin dari sisi intelektualnya diperhatikan, ya Pak ya, dari sisi spiritualnya, dari sisi kesehatannya dan juga fisiknya. Karena mungkin kembali Pak, kalau kita berbicara pribadi yang kuat secara pengetahuan, tanpa karakter atau sehat secara fisik tapi lemah kritis, itu mungkin tidak utuh juga gitu ya. Jadi di sini filosofinya mungkin kita berbicara ini Pak, simpelnya. Kita membentuk fondasi manusia Indonesia itu untuk tumbuh secara paripurna gitu ya Pak ya. Iya, tentunya kita dalam tujuan ingin ideal yang ingin kita wujudkan ya, dari peserta didik kita gitu ya. Secara paripurna tujuan kita gitu ya, melalui pendidikan kan sesuatu yang ingin kita capai ke depan itu ya inginnya paripurna gitu, siswa seutuhnya gitu. Iya, Itu yang menjadi tujuan pendidikan nasional juga. Iya. Gitu. Nah, kalau dari 8 dimensi ini sendiri Pak, sebetulnya gimana cara mengintegrasikannya ke dalam proses belajar sehari-hari? Karena ini pasti jadi pertanyaan yang cukup besar ya, dari satuan pendidikan maupun yang lainnya, karena jangan sampai 8 dimensi ini hanya menjadi konsep di atas kertas, tetapi tidak terasa dalam proses belajarnya sehari-hari. Baik, jadi 8 dimensi profil pelajar Pancasila itu kita letakkan sebagai standar kompetisi lulusan. Jadi kemampuan yang dimiliki setelah anak belajar. Nah, proses anak belajar di sekolah melalui ada 3 pengalaman belajar, ada kegiatan belajar, 3 pengalaman belajar. Yang pertama melalui intrakurikuler, yang kedua melalui kokurikuler, dan yang ketiga melalui ekstrakurikuler. Sederhananya, intrakurikuler itu berupa mata pelajaran. Kokurikuler itu penguatan pembelajaran intrakurikuler maupun penguatan karakter. Dan ekstrakurikuler penguatan berkaitan dengan minat bakatnya. Nah, oleh karena itu untuk mencapai ke-8 dimensi itu diperkuatnya melalui apa saja? Dicapai melalui intrakurikuler, diperkuat melalui kurikuler, dan ditambah kokurikuler, dan ditambahin ekstrakurikuler. Nah, sekarang intrakurikuler melalui mata pelajaran. Mata pelajaran yang dipelajari baik dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan kesetaraan ini kan cukup banyak. Nah, sehingga harapannya melalui mata pelajaran, gabungan berbagai mata pelajaran, dibangunlah kemampuan ini. Bisa jadi misalkan melalui belajar matematika, setelah belajar matematika diperkuatlah nalar kritisnya, diperkuatlah kreatifnya, diperkuatlah kolaborasinya, diperkuatlah komunikasinya. Melalui belajar agama, diperkuatlah keimanan ketakwaannya, diperkuatlah kolaborasinya, diperkuatlah kemandiriannya. Melalui belajar IPA, diperkuatlah nalar kritis, kolaborasi, dan berbagai dimensi lain. Sehingga gabungan berbagai mata pelajaran akhirnya memperkuat ke-8 dimensi. Sebagai contoh melalui pelajaran matematika. Anak-anak setelah belajar berkaitan dengan bilangan, ingin berlatih nalar kritisnya, akan dilatih nalar kritisnya. Sehingga pada saat anak mungkin sejak SD diajarkan belajar bilangan. Bilangan diantaranya belajar persentase. Setelah anak belajar persentase, maka sebenarnya dalam keseharian kalau anak sudah belajar persentase dengan baik, maka nanti dalam kehidupan sehari-hari anak tidak akan mudah terjebak yang namanya pinjaman online. Kenapa? Pada saat anak belajar bilangan, misalkan akan ada yang menawarkan, pinjamlah ke kami. Di kami bunganya murah 1%, tapi per hari. Jangan pinjam misalkan ke bank 18%, karena bunganya besar, 18% per tahun. Nah, kalau anak belajar bilangan, dia sudah tahu nih, 1% per hari, kalau satu tahun itu 360%. Kalau dalam 3 tahun, bisa jadi 1000% lebih. Oleh karena itu, pada saat dia pinjam 1 juta, tidak mampu membayar 3 tahun, bayarnya bisa jadi 10 juta lebih. Sebenarnya itu bukan ditipu mungkin ya, tapi mungkin dia tidak menggunakan pengetahuan dasarnya terkait pengambilan keputusan. Nah, sehingga pada saat belajar matematika sebenarnya lagi dilatih nalar kritisnya. Pada saat belajar bahasa Indonesia kan digali bagaimana menggali informasi, memahami teks gitu ya, melalui bahasa Indonesia. Nah, setelah belajar bahasa Indonesia kan akhirnya dia dilatih nih. Pada saat menerima informasi dicari judulnya, digali apakah judul dengan isinya benar atau tidak, apakah isinya sesuai atau tidak. Sehingga kalau mereka sudah belajar bahasa Indonesia dengan baik, dilatih nalar kritisnya, menggali informasinya, maka pada saat dia menerima informasi, dapat informasi langsung nggak disebarkan begitu saja kepada yang lainnya. Padahal informasinya hoax. Dia beritanya benar nggak judulnya dengan isinya benar atau tidak. Sehingga dia akan hati-hati menyebarkan informasi itu. Nah, dilatihlah nalar kritisnya. Nah, belajar berbagai mata pelajaran lain pun sama seperti itu. Belajar berkaitan dengan IPA bisa melatih nalar kritisnya, kreatif. Mata pelajaran ini sarana untuk memperkuat anak bagaimana tumbuh ke 8 dimensi tadi. Nah, ditambahin lagi diperkuat kokurikuler. Kokurikuler ini adalah
waktu secara khusus untuk penguatan intrakurikuler, terutama pengembangan karakter. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah, misalkan di sekolah ada kegiatan-kegiatan yang secara khusus untuk memperdalam, memperkuat karakter, ini bagian juga upaya untuk memperkuat dimensi profil lulusan. Ditambahin eskul. Jadi eskul juga ada eskul pramuka, ada eskul PMR dan lain-lain, itu sarana-sarana membentuk 8 dimensi tadi. Melalui kegiatan pramuka mungkin nalar kritisnya semakin terbangun. Melalui kegiatan pramuka kolaborasinya semakin bagus. Melalui kegiatan pramuka mungkin komunikasinya semakin bagus. Jadi melalui mata pelajaran kita perkuat, ditambahin lagi kokurikuler, ditambahin lagi ekstra. Sehingga apa? Sarana-sarana intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler itu sarana untuk memperkuat 8 dimensi tadi. Betul ya Pak ya, sebagai perantaranya bisa disusupkan ke sana ya Pak. Iya, diintegrasikannya justru di dalam proses-proses belajar. Jadi ke-8 dimensi itu bukan sekedar hafalan, tapi justru terinternalisasi baik dalam kegiatan intrakurikuler, belajar berbagai mata pelajaran, kegiatan-kegiatan penguatannya di sekolah, dan kegiatan-kegiatan tambahan lainnya melalui ekstrakurikuler. Sehingga secara komprehensif harapannya berbagai kolaborasi guru, aktivitas di sekolah memperkuat 8 dimensi. Jadi betul, mata pelajaran itu sebagai salah satu sarana saja memperkuat 8 dimensi. Bapak boleh kita sambil minum kopinya dulu Pak? Boleh. Iya, jadi sebetulnya langkah paling nyata itu bukan membuat mata pelajaran baru ya Pak, melainkan diintegrasikan gitu. Jadi jangan sampai si dimensi ini hanya menjadi jargon nih, padahal sebetulnya mudah aja kan untuk dijalaninnya gitu. Jadi konteks-konteks mata pelajaran gitu sangat memungkinkan sekali tadi matematika bahasa. Misalkan konteks mata pelajaran IPA juga. Mata pelajaran kan bukan hanya sekedar kita belajar berkaitan dengan misalkan di dalam IPA hafalan definisi apa itu glukosa, apa itu karbohidrat, apa itu protein. Tapi tahu nih setelah belajar IPA, oh iya ya, ternyata di dalam makanan itu ada konsumsi kandungan glukosa. Glukosa itu mereka akan paham, oh glukosa itu memang ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Dia akan negatif kalau apa? Kalau berlebihan mengkonsumsi glukosa. Oleh karena itu, mungkin dia akan melihatkan, oh glukosa itu terdapat dalam makanan apa saja. Sehingga dia akan secara hati-hati mengkonsumsi makanan untuk tidak berlebihan glukosa. Maka kalau konsep IPA itu diterapkan dengan baik, maka mungkin tidak terjadi saat ini Indonesia darurat diabetes gitu. Karena mereka sudah aware ya Pak apa ya. yang dia pelajari itu dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Begitu pula mata pelajaran lainnya ya, berkaitan dengan kolaborasinya, berkaitan dengan komunikasinya. Karena mereka justru diterapkan dalam kesehariannya bahwa kemampuan inilah yang ingin kita bentuk melalui sarana mata pelajaran. Iya. Oke, betul. Menarik Pak. Jadi sangat lengkap sekali sebetulnya Pak. Nah, tapi kembali lagi Pak, setiap kali kita mengeluarkan kebijakan gitu ya katakanlah, pasti kan selalu ada tantangan nih Pak. Apa strategi yang sudah disiapkan supaya 8 dimensi ini tetap bisa berjalan dengan baik secara penerapannya? Iya betul, tantangan kita juga utamanya yang kita tuangkan juga di dalam naskah. Ini salah satu tantangan kita dalam implementasi ini, desain yang kita rancang itu dalam implementasi ada kendala-kendala. Salah satu kendalanya adalah terkait dengan pola pikir dari para guru kita. Ini yang menjadi tantangan kita. Iya betul Pak. Maka salah satu upaya yang ingin kita perkuat juga adalah kemampuan guru kita. Karena rancangan sebaik apapun akan terimplementasi dengan baik nantinya di satuan pendidikan itu oleh seorang guru. Maka kita perlu memperkuat kemampuan guru kita. Maka salah satunya adalah kita ingin terus memperkuat, melakukan penguatan terhadap guru-guru kita. Kita di Beskap terutama upayanya menyiapkan sebanyak mungkin contoh-contoh inspirasi bagaimana pembelajaran itu bisa bermakna, bagaimana 8 dimensi itu bisa diterapkan dalam berbagai mata pelajaran, bagaimana diterapkan dalam kegiatan kokurikuler, dan juga ditambahin ekskul. Nah, itu mungkin kita pun perlu menyediakan banyak contohnya, sehingga lebih tergambar bagi yang mungkin saat ini ada yang belum memperoleh secara langsung pelatihan, bisa mereka memperoleh dari berbagai media yang kita sediakan. Betul. Upaya-upaya itu. Jadi mungkin tantangan awal memang adalah terkait dengan pola pikir guru, pola pikir bertumbuh guru ya. Untuk terus kita kembangkan. Dan mungkin dukungan-dukungan lain terus mengikuti ya, baik sarananya dan lain-lain. Tapi itu yang terus kita upayakan juga. Oke, baik Pak. Karena betul ya Pak,
biasanya yang memang menjadi tantangan utamanya dari mindset guru dan ekosistem sekolah. Karena Betul. kalau yang aku dengar-dengar Pak, sekarang itu masih banyak sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang belum terbiasa menilai menilai di luar hal-hal akademis gitu Pak. Jadi contohnya kan tadi lebih banyak ke pembentukan karakter dan lain-lain gitu. Banyak guru yang sebetulnya masih menganggap itu sebagai beban atau tugas tambahan gitu. Padahal sebetulnya itu memberi mereka kemudahan untuk membentuk anak murid mereka secara utuh gitu kan Pak. Iya, menjadi tantangan di dalam proses pembelajaran gitu ya. Bahwa dalam pembelajaran itu bukan hanya sekadar transfer pengetahuan dari pengetahuan yang dimiliki gurunya kepada anaknya. Makanya yang ingin kita bentuk itu adalah kompetensi. Kompetensi itu bukan hanya sekedar pengetahuan kognitif, tapi bagaimana nilai, bagaimana karakter, dan bagaimana keterampilan itu dibelajarkan kepada anak didik kita. Iya. Sehingga melalui pembelajaran ini bisa bermakna. Setelah belajar, oh ternyata saya tahu nih manfaat dari apa yang saya pelajari untuk saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari yang hal ini sederhana. Misalkan dari mulai kelas 1 SD kan anak belajar matematika, belajar berkaitan dengan urutan bilangan. Ini kan bukan hanya sekedar memahami ada bilangan yang berurut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi justru nilai-nilai itu sejak kecil ditanamkan. Urutan bilangan kan mengajarkan kepada kita. Dalam urutan bilangan itu harus secara terurut. Iya. Ada tertib teratur. Makanya ada 1, 2, 3, 4. Pada saat anak disajikan permasalahan, misalkan ada anak-anak disajikan urutan bilangan 1, 2, lalu setelah 2 angka 5, biasa anak akan memprotes, ini keliru, kurang tepat, karena harusnya 2 atau 3. Nah sebenarnya kan kalau itu diterapkan dari sejak apa yang anak kamu rasakan pada saat menemukan ada urutan bilangan tidak teratur, dari besar maju ke depan, nggak nyaman, ada sesuatu yang salah. Nah begitu pula kan dalam kehidupan seharian, kalau kita lagi berbudaya antri, lalu dari belakang tiba-tiba maju ke depan, itu apa? Itu sesuatu yang keliru, sesuatu yang tidak tepat dan bikin tidak nyaman. Sehingga mereka dalam sejak kecil, oh iya ya, saya sudah juga tertanam dalam dirinya, saya harus biasa budaya antri. Nah urutan bilangan itu mengajarkan ketertiban, keteraturan. Nah dalam kehidupan sehari-hari, oh inilah kita diajarkan sejak kecil, ini kita harus belajar antri, berbudaya tertib. Nah ini melalui pembelajaran. Jadi pada saat belajar bukan hanya ini angka 1, 2 yang dijajarkan, tapi ada nilai, ada karakter yang ditanamkan kepada mereka. Jadi melalui mata pelajaran ditanamkan nilai-nilai karakter yang mungkin terinternalisasi sejak kecil. Betul. Sangat banyak percabangannya dan sangat banyak manfaatnya ya Pak ya, relevansinya terhadap kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya murid sendiri berhasil Pak untuk mengembangkan 8 dimensi ini, sebetulnya dampak nyata apa yang bisa mereka rasakan? Baik dalam proses pembelajarannya maupun nanti ketika mereka sudah berkiprah di masyarakat. Iya, pembelajaran ini yang dilakukan di sekolah itu tentu bermanfaat setidak-tidaknya buat dirinya. Apa yang dia pelajari akan dia gunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Justru kemampuan-kemampuan itulah untuk membantu kemampuan dia di dalam keseharian untuk berinteraksi dengan masyarakat. Karena pada saat bagaimana kemampuan komunikasi akan dia terapkan berkomunikasi dengan yang lainnya. Pada saat dia berkolaborasi, bagaimana dia menerapkan kolaborasi dengan lingkungannya. Ini paling dekat di dalam kesehariannya akan digunakan kemampuan-kemampuan ini. Dalam jangka panjang, tentu di dalam dunia kerja kemampuan ini adalah kemampuan yang dibutuhkan. Pada saat abad 21 keluarlah 4 kemampuan abad 21 karena diidentifikasi kemampuan ke depan yang dimiliki untuk bisa dia survive pada masa depan untuk dia gunakan dalam bekerja minimal ada kemampuan abad 21. Ini sudah kita letakkan. Dan bagaimana dalam kehidupan masyarakatnya, dengan keluargaannya, bagaimana dengan kemandiriannya. Nah ini kemampuan-kemampuan itu justru akan dia gunakan kalau dia kemampuannya sudah terbentuk, maka dia akan bermasyarakat dengan baik dalam kesehariannya, dia akan gunakan makna dari apa yang dia pelajarinya. Dan pada saat tataran global, dia akan ternyata akan digunakan tataran global, dan dalam dunia bekerja, kemampuan ini tuh dibutuhkan kesehariannya dalam bekerja. Jadi ini kemampuan-kemampuan yang dia butuhkan dalam keseharian untuk bermasyarakat, dia akan digunakan untuk dia bekerja ke depannya. Nah ini kemampuan yang ingin kita bangun peserta didik kita. Menarik banget ya Sobat Belajar, karena sebetulnya ini jadi modal adaptasi yang sangat penting. Mau nantinya lanjut kuliah, bekerja, ataupun berwirausaha, nanti setiap anak udah punya modal yang relevan gitu ya Pak untuk menjalaninya. Terakhir nih Pak Yogi, apa pesan Bapak untuk guru, orang tua, dan seluruh Sobat Belajar supaya mereka bersama-sama mendukung penerapan 8 dimensi ini? Ya, 8 dimensi ini harapannya itu bisa terinternalisasi dan menjadi budaya sekolah. Di satuan pendidikan memang
terintegrasi melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan pada saat integrasi, harapan lebih lanjut ini menjadi budaya sekolah. Ya. Jadi dukungan berbagai pihak memang perlu. Jadi salah satu keberhasilannya juga adalah perlunya ada kolaborasi. Betul. Kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan siswa, dan kolaborasi dengan masyarakat agar kemampuan ini bisa ditumbuhkan. Ya. Sehingga melalui pembelajaran dia bisa merasakan manfaat dari apa yang dia pelajarinya. Karena apa yang dipelajari itu dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, tahu setelah belajar itu ternyata saya ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dari kami ini, untuk dapat melaksanakan ini perlu ada kolaborasi. Sekolah tidak bisa bergerak sendiri, guru tidak bisa bergerak sendiri, kepala sekolah nggak bergerak sendiri. Makanya perlu ada kolaborasi, perlu ada kemitraan, perlu ada dukungan dari berbagai pihak. Nah, oleh karena itu guru diupayakan untuk membangun kolaborasi dengan guru yang lainnya, dengan siswa, dengan orang tua, dengan masyarakat. Dan orang tua pun harapannya bisa mendukung program ini, utamanya agar anak-anak kita bisa merasakan manfaatnya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kemampuan yang nantinya tumbuh bukan hanya sekedar jargon, bukan hanya sekedar hafalan, tapi ini kemampuan karakter itu bisa dia tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bisa dimanfaatkan, rasakan hasilnya, baik di lingkungan diri pribadi, di lingkungan masyarakat, dan lebih lanjut buat negara kita. Ya, karena memang betul ya Pak, dan ini bukan hanya tanggung jawab dari salah satu pihak saja, melainkan semangat bersama yang harus kita dukung bersama-sama juga. Karena kita semua yakin kalau misalnya semuanya bisa berjalan selaras, kolaborasinya bisa berjalan dengan baik, pasti akan terwujud apa yang memang menjadi cita-cita kita. Seperti itu ya Pak Yogi. Nah Sobat Belajar, dari perbincangan hari ini kita jadi memahami bahwa 8 dimensi profil lulusan bukan sekedar tambahan konsep, melainkan arah yang memberi panduan bagi seluruh proses belajar kita. Dimensi-dimensi ini membantu setiap murid untuk tumbuh secara seimbang. Tidak hanya terampil secara akademis, melainkan kuat dari sisi karakter, keimanan, dan juga kemampuan bekerja sama. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bapak Yogi, selaku tim penyusun pembelajaran mendalam atas pemaparan yang membuka wawasan. Dan untuk Sobat Belajar, mari kita sama-sama mendukung untuk penerapan 8 dimensi ini, supaya setiap anak murid kita memiliki bekal yang lengkap untuk menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap belajar dan semangat, dan salam hangat untuk dunia pendidikan kita.